Kalau dulu orang tua kita dulu nenek moyang kita pakai dari alif sama bulu tuy. Kalau itu kan sekarang kalau kita lihat itu macam sudah ada pemusnahan begitu pakai barang itu macam senapan. Ya karena anak sekarang kan sudah masuk masa modern jadi mereka pakai itu sudah berubah. Dalam melakukan aktivitas perburuan pada masa lampau, yang digunakan untuk berburu tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Bila pemburu pergi pada pagi hari, sore harinya sudah pulang dengan hasil buruan. Bila mereka harus berburu pada malam hari, biasa pada keesokan harinya mereka telah memperoleh hasil buruan. Bila harus menginap di dalam hutan, biasanya mereka membuat tempat berteduh sementara atau bivak pada saat berburu. Hal ini karena hewan buruan masih banyak berkeliaran di dalam hutan dan tanah lapang di sekitar perkampungan. Wah kalau selam besar. Wah, baik. Nukron. Robri, baik. No, mas. Ini bagi muka pun. No. Teknik yang paling sering digunakan dalam aktivitas berburu adalah meniru suara saham atau kanguru. Karena teknik ini sangat efisien dan efektif dalam menghemat tenaga. Teknik meniru suara sendiri terdiri atas 2 jenis, yaitu porco, berupa teknik yang digunakan untuk meniru suara khusus anak saham atau kanguru. Jenis suara saham yang ditiru adalah saham jantan. Sehingga dengan cara meniru suara atau memukul tanah dengan tangan dan memukul tanah dengan kaki sambil merayap hewan saham jantan tersebut, saham betina akan datang karena mengira saham jantan yang memanggil untuk melakukan perkawinan. Aktivitas perburuan yang
biasanya dilakukan orang Kanum di Rawa Biru pada masa lampau tidak dilakukan secara berlebihan. Hal ini disebabkan oleh peralatan yang digunakan masih sederhana, serta hasil perburuan yang didapat tidak ditujukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas perburuan tidak dilakukan setiap hari, melainkan hanya beberapa hari, tergantung dari jumlah hewan buruan yang didapat. Bila perburuan dilakukan secara kelompok, hasil buruan yang diperoleh biasanya dibagi secara merata. Bila perburuan dilakukan sendiri atau hanya 2-5 orang beserta hewan buruan yang disebut anjing, maka hasil buruan akan dibagi secara merata. Bila hasil buruan banyak, maka hasil buruan tersebut tidak dikonsumsi sendiri, melainkan dibagikan kepada anggota keluarga lainnya. Dan jika hasil buruan cukup banyak sisanya, akan diasar pada bara api atau dipotong kecil dan halus. Lalu diasapkan di tungku api sampai masak. Setelah masak, mereka duduk sambil makan bersama.